percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Berhati-hatilah di dalam berkata-kata. Berhati-hatilah di dalam setiap kata kalimat yang kita tulis di medsos, agar jangan sampai itu tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kita mengumbar segala perkataan kita hanya untuk melukai orang lain. Kalau ada yang demikian, saya berharap kita mau berubah dan bertobat.
dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita percaya saat ini kita kembali boleh datang untuk beribadah secara online dimanapun Bapak Ibu berada, baik di rumah maupun dimanapun. Kita percaya dan saya percaya bahwa lawatan Tuhan tetap sama bagi kita semuanya saat ini dan sampai selama-lamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk berdoa, saya undang bangkit berdiri. Mari kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, buat kesempatan yang indah yang Kau berikan buat kami boleh hadir, kami boleh datang kembali memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh kembali beribadah pada pagi hari ini, semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan, semua hanya karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang dapat, tidak ada yang mampu dapat kami berikan kepada-Mu Yesus. Karena Engkau Allah kami yang setia. Haleluya. Mari bersama jemaat Tuhan katakan, Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kau selamatkan hidupku, Kau selamatkan hidupku. Mari bersama katakan, dengan apa kan ku balas ya Tuhan segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Haleluya. Selamanya Kau Tuhan. Mari bersama, sama-sama katakan, Kau Allah yang setia. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan, Kau pulihkan. Haleluya. Katakan, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku ya Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan,
bersyukur padamu selamanya, selamanya. 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 Mari jemaat Tuhan, sama-sama katakan, dengan apakah ku balas ya Tuhan segala kebaikan-Mu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas ya Tuhan segala kebaikan-Mu, segenap hatiku
Tinggal saat ini kami menyatakan, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Terima kasih Tuhan, kami mau berglori lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Haleluya. Mari bersama, mari kita mau katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Karena Dia Allah kita yang baik, Dia Allah kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama jemaat Tuhan. Mari katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Mari bersama Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 haleluya. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Sekali lagi katakan, betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Mari bersama katakan, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Haleluya. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Puji nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah baik dalam setiap kehidupan kita. Ketika jalan kita berkabut, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan terus nyata dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Ketika jalanku berkabut, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya masa depanmu. Haleluya. Dalam tanganku. Ketika jalanku berkabut, ketika jalanku
Ku tak cemas dan jalan yang naik turun lewat lembah Haleluya. dan gunung Yang terjal sebab kami percaya berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemas, haleluya. Ku tak cemas dan jalan yang naik turun lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Ku tak cemas, ku tak cemas kan jalan yang naik turun lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Memimpinku ke negeri yang kekal. Memimpinku ke negeri yang kekal. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Ya, ini aku Tuhan, utus aku Bapa. Tolong aku Yesus, untuk aku boleh mengerti setiap kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, tolong aku dapat mengerti
lagi berdiri. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alatmu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup. Banyak jiwa kan Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka. katakan Tuhan ini aku. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup. Menyatakan kasih-Mu, Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, jadikan pagi ini pagi yang penuh dengan berkat. Kami telah memuji dan menyembah Engkau. Biar setiap pujian penyembahan kami sampai ke tatamu yang tinggi. Dan tiba saatnya kami membutuhkan kebenaran firman-Mu. Taruhlah perkataan-Mu yang mulia di dalam mulut anak-Mu ini. Jadikan dia juru bicara yang menyampaikan pesan-Mu sendiri. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut bibirnya tertuang dari hati-Mu Bapa. Berkata-kata dan berbicaralah. Roh Kudus urapi hamba-Mu agar lewat kebenaran firman-Mu pagi ini setiap kami diubahkan dan diberkati. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nanti di akhir pemberitaan firman ini ada prosesi perjamuan kudus. Untuk itu bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dapat menyiapkan roti dan anggur supaya nanti setelah pemberitaan firman Tuhan ini kita bisa mengikuti perjamuan kudus dengan baik dari awal sampai akhir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini harus kita sadari bahwa Tuhan sedang berkarya nyata untuk memurnikan gerejanya di akhir zaman ini. Tuhan benar-benar sedang bekerja dengan luar biasa di akhir zaman ini melalui pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 2 tahun yang lalu. Tentu hal ini telah membawa perubahan yang besar secara khusus bagi gereja-gereja yang terpaksa harus ditutup dengan adanya pandemi COVID-19. Sehingga jemaat yang tadi bisa beribadah secara langsung, sekarang dengan keadaan kondisi demikian jemaat tidak bisa hadir di dalam ibadah.
Bahkan hal ini menyebabkan gereja-gereja secara khusus dari gereja yang besar sampai gereja yang kecil ditutup karena adanya pandemi COVID-19 ini. Namun hal ini Bapak Ibu kita sadari dan menghayati bahwa keadaan ini tidak pernah terpikir oleh siapapun. Justru di tengah pandemi COVID-19 ini ketika sebagai jemaat Tuhan atau hamba Tuhan, kita banyak belajar tidak pergi kemana-mana. Dengan kesempatan ini kita bisa menggunakan banyak momentum yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa mengisi hari-hari hidup kita untuk bersekutu dengan Tuhan lewat doa, membaca Alkitab, mendengarkan khotbah-khotbah melalui channel YouTube. Dan kita bisa mengakses begitu banyak khotbah dari berbagai hamba-hamba Tuhan, termasuk di GSKI Rehoboth Surabaya. Biarlah kehadiran gereja di tengah pandemi COVID-19 ini memberikan warna, memberikan cakrawala yang baru. Kita tidak boleh mengabaikan momentum ini, menjadi kesempatan yang sangat berharga kalau kita mengisi momentum ini dengan hidup mencari Tuhan. Supaya kita menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai jemaat, sebagai hamba-hamba Tuhan. Selayaknya kalau seorang pembicara atau hamba Tuhan, kita sadari dia berdiri di garda terdepan untuk pekerjaan Tuhan yang harus diembannya. Apalagi itu sebagai seorang gembala jemaat. Mau tidak mau dia harus tetap tampil di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum kunjung surut. Inilah yang harus kita gulirkan dan sampai hari ini puji Tuhan Bapak Ibu, perjalanan GSKI Rehoboth Surabaya yang sudah berlangsung hampir 2 tahun di dalam pengembalaan saya, ibadah tetap bisa berlangsung. Walaupun sempat kita melakukan rekaman ketika saya ada di Jakarta, tetapi demi jiwa kekasih-kekasih jemaat yang Tuhan percayakan, saya harus tetap menyampaikan firman walaupun di tengah kondisi atau keadaan yang tidak kondusif. Mau tidak mau ketika banyak orang sedang mengalami ketakutan menghadapi pandemi COVID-19. Tetapi saya sebagai pembicara, sebagai gembala jemaat, saya tetap harus keluar rumah melakukan rekaman seperti saat ini kita juga melalui secara live streaming atau onsite bagi tim kami yang hadir pada kesempatan pagi ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di tengah pandemi ini saya mengajak kita mengisi hari-hari hidup kita lebih serius lagi dibanding hari-hari yang telah berlalu. Mungkin hari Minggu yang tadinya kita bisa dengar khotbah cuma 1 kali, sekarang kita sediakan waktu sebanyak mungkin untuk mendengar khotbah-khotbah. Bisa 1 khotbah, 2 khotbah, 3 khotbah, bahkan sampai 5 khotbah. Itu menjadi berkat rohani yang tidak ternilai. Kalau kita mengisi hal itu dengan baik, maka kebangunan rohani akan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Justru pandemi ini bisa membawa berkat bagi kita. Justru Tuhan sedang memurnikan gerejanya di akhir zaman sebelum Dia datang kembali. Sebelum menjelang kedatangan Tuhan sudah dinubuatkan keadaan dunia akan dibawa dengan keadaan atau kondisi yang benar-benar tidak kondusif. Apalagi saat ini Bapak Ibu, kita bisa menyaksikan perang yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina yang berlangsung sejak tanggal 24 Februari 2022. Ini perang ini benar-benar terjadi dan ada di depan kita. Kita bisa menyaksikan perang itu begitu nyata. Yang tadinya kalau kita melihat perang itu hanya melalui tontonan film. Tetapi hari ini media
mengekspos bagaimana perang yang terjadi saat ini di Ukraina dan Rusia. Tidak sedikit korban nyawa yang melayang akibat perang ini. Dan tentu perang ini masih berlanjut dan harapan kita jangan sampai terjadi perang dunia ketiga yang menggunakan senjata nuklir yang sangat dahsyat dan bisa mematikan. Kita harus benar-benar berjaga-jaga. Waktu ini adalah waktu yang singkat untuk kita sungguh-sungguh berkemas-kemas mempersiapkan hidup kita menyongsong Tuhan di kekekalan. Oleh sebab itu pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak sebagai gereja Tuhan yang Tuhan tempatkan di akhir zaman ini. Apakah ketika kita menyaksikan hal ini, kita hanya berpaku tangan, kita menjadi penonton, justru kita ada di dalam perjalanan sejarah akhir zaman ini. Kalau sampai perang dunia ketiga harus terjadi, tentu dampak yang ditimbulkan itu sangat besar. Tidak sedikit korban nyawa yang akan berjatuhan. Kelaparan terjadi di mana-mana. Penderitaan dan kemiskinan pasti mewarnai perang ini. Sebelum perang dunia ketiga ini saja kita melihat harga-harga minyak dunia sudah meningkat, sudah naik begitu tajam. Bahkan pemerintah Republik Indonesia pun sudah mengantisipasi akan ada lonjakan minyak dunia, bahkan batu bara yang tadinya sekitar 50 sampai 60 sekarang sudah mencapai angka 100. Tentu di tengah kondisi dunia yang tidak menentu saat ini, kita mau belajar, kita mau menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di akhir zaman ini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita belajar satu hal dari pesan Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius agar tetap melakukan tugas pelayanan. Sekalipun di tengah keadaan, di tengah kondisi yang tidak kondusif seperti ini, firman Kristus tetap harus diberitakan kepada segala suku bangsa supaya jiwa-jiwa bisa kita bawa, kita tuai, kita persiapkan mereka menjadi penghuni kerajaan surga. Untuk itulah gereja Tuhan hadir bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tetapi di akhir zaman ini Tuhan ingin melibatkan gerejanya untuk masuk dalam misi ini, dalam proyek penyelamatan jiwa-jiwa ini. Dan untuk itu Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam 2 Timotius 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat pertama sampai ayat ke-8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap, sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan pendengarnya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasai dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat ke-6, mengenai diriku kata Rasul Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik.
dan aku telah mencapai garis akhir dan aku memelihara iman. Dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Dan pada harinya tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita melihat dari pembacaan ayat-ayat ini, nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, beritakanlah firman. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat kedua. Kita lihat nasihat ini telah disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi firman ini juga berlaku pada kita pada masa pandemi COVID-19. Di tengah gejolak dunia yang tidak menentu, gereja Tuhan harus tetap mengambil sikap menjadi pemberita kebenaran. Karena dalam ayat ketiga ini sangat tragis. Karena akan datang waktunya. Akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Bayangkan. Tadinya kita lihat gereja-gereja itu, maaf kata, seharusnya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada umat, bagaimana umat mengenal kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan. Tetapi tidak sedikit gereja yang mengajarkan ajaran yang memuaskan keinginan telinga daripada jemaat yang dia layani. Gereja seperti motivator. Gereja itu seperti motivator yang memberikan ajaran-ajaran yang tidak berkemas atau berlandasan dengan kebenaran Injil. Tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinga dari pendengarnya. Tetapi di tengah COVID-19 ini Bapak Ibu, gereja-gereja harus tutup. Tidak bisa beribadah. Dan jemaat Tuhan hari ini pun juga tidak bisa hadir. Terpaksa jemaat Tuhan atau gereja-gereja yang ditutup dengan kondisi seperti ini. Ini sebenarnya Tuhan sedang memurnikan gerejanya di akhir zaman. Agar kita sadar orientasi pelayanan kita itu kiblatnya harus mempersiapkan jemaat Tuhan menjadi mempelai Kristus. Inilah panggilan gereja di akhir zaman. Mempersiapkan satu umat yang layak menjadi mempelai untuk kerajaan Tuhan. Jangan jemaat yang dilayani, jemaat dikawinan dengan semangat zaman. Jemaat dibutakan dengan kebenaran sehingga kecintaan jemaat Tuhan bukan kepada perkara yang di atas, kepada perkara yang ada di bumi. Dan ini merupakan racun yang harus kita waspadai. Tetapi kita melihat bahwa Rasul Paulus memberikan pesan ini kepada Timotius. Hal ini juga diungkap dalam pasal ayat yang keempat. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Dari kebenaran yang sejati, Injil yang sejati. Dan membukanya bagi dongeng. Yang diajarkan bukanlah kebenaran Tuhan, tetapi filosofi dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita bersyukur ada di wadah gereja ini. Dan kita mau kembali kepada Injil yang benar. Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Suatu hari ketika saya berdoa beberapa minggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Februari 2022 pada hari Kamis.
Tuhan berbicara begitu jelas di dalam diri saya. Dia mengatakan tuaian sudah menguning dan aku akan mengutus engkau di tengah-tengah mereka. Ketika saya mendapat pesan ini Bapak Ibu, saya benar-benar memperkarakan hal itu di hadapan Tuhan dengan serius. Tuhan, apa yang mesti saya lakukan? Apa yang mesti saya perbuat? Saya ini bukan siapa-siapa Tuhan. Tuaian sudah menguning, ladang sudah menguning. Akhirnya dari apa yang Tuhan nyatakan kepada saya membuka Alkitab. Saya membuka Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 35. Injil Yohanes 4 ayat 35 dikatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ketika itu saya belajar menghayati mata rohani saya. Setiap kali saya keluar rumah, keluar dari tempat di mana saya tinggal, saya memperhatikan gerak-gerik dari manusia yang ada. Ini jiwa-jiwa ini mau dibawa kemana ya Tuhan? Jiwa-jiwa ini mau dikiring kemana? Mereka berjalan tanpa tujuan. Mereka menggulirkan hidup hanya untuk kehidupan hari ini. Mereka tidak memikirkan kekekalan. Padahal masa kekekalan adalah masa yang pasti. Ini masa yang sangat penting. Kemudian saya naik lagi ke lantai atas di mana tempat saya tinggal. Saya memperhatikan rumah begitu banyak ribuan. Dan saya berkata, Tuhan selamatkan mereka. Selamatkan Jawa Timur, selamatkan Surabaya. Aku mohon belas kasihan-Mu Tuhan atas setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini. Aku mohon Engkau anugerahkan keselamatan kepada mereka. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi saya tahu Roh-Mu mampu menjamah melawat setiap mata pengertian dari jemaat Tuhan, maupun mereka menjadi berkat di tengah masyarakat di mana mereka berada. Itu yang saya perkarakan di hadapan Tuhan. Dan hati saya benar-benar terpacu bagaimana saya rindu melihat pertobatan terjadi atas bangsa dan negara kita Republik Indonesia. Secara khusus di kota Jawa Timur, Surabaya ini Bapak Ibu. Kita harus menyadari keadaan dunia di mana kita hidup hari ini tidak akan bertambah baik. Oleh sebab itu, sebagai gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman, dari akhir zaman ini, yang waktunya sudah sangat singkat sekali, menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, dunia ini Bapak Ibu sedang dibawa atau digiring kepada kehancuran. Saya bukan menakut-nakuti Bapak Ibu, dunia di mana kita hidup hari ini tidak akan bertambah baik. Kalau ada gereja yang mengajarkan dunia ini akan dipulihkan, itu adalah pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Injil. Sebab dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan dengan jelas, 1 Yohanes 2 ayat ke-17, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bayangkan, Alkitab sudah menubuatkan hal ini sebelum terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua. Alkitab sudah mencatat hal ini, bahwa dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
Sampai hari ini Tuhan gak datang, Pak. Bahkan zaman Yesus sudah dikatakan dia hidup di akhir zaman. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat dan seterusnya. Tapi hari ini buktinya mana? Tuhan gak datang. Bapak Ibu jangan berkata demikian. Justru ketika Tuhan belum datang, kita belajar ada apa dimaksud Tuhan di balik semuanya itu. Tuhan sedang menunda kedatangannya. Kenapa? Ada maksud dan tujuannya. Mari kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 15. Tuhan tidak lalai menempati janjinya. Tuh, perhatikan. Sekalipun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dengan segala yang di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan terhancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam nyala api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai janjinya kita menantikan langit baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan itu. Ini penting. Anggaplah kesabaran Tuhan itu bagi kita sebagai kesempatan bagi kamu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepada kamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Kalau hari ini Tuhan belum datang, bukan berarti dia tidak datang. Dia pasti datang Bapak Ibu. Dia pasti datang pada waktunya. Kalau hari ini dia belum datang, dia menghendaki jangan ada yang binasa. Agar setiap kita berbalik dan bertobat dari jalan hidup kita yang salah. Dia tidak datang karena dia sabar. Kalau dia datang, banyak orang yang tidak siap. Banyak orang yang akan binasa, menuju kepada kebinasan abadi. Makanya Tuhan masih menunda kedatangannya. Supaya banyak jiwa diselamatkan. Di tengah COVID-19 ini, di tengah perang dunia ini antara Ukraina dan Rusia hari-hari ini, kita melihat ini menjadi momentum kita untuk merapatkan diri kepada Tuhan dan kita mencari wajah Tuhan. Jangan anggap hal ini Bapak Ibu sesuatu yang terjadi. Justru menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, dunia akan dibawa kepada suasana, kondisi yang tidak kondusif. Tetapi sesuai janji firman-Nya, kita menantikan langit baru dan bumi yang baru. Di situ tidak ada perang, tidak ada penderitaan, tidak ada duka cita, tidak ada sakit penyakit, bahkan tidak ada kematian. Dunia itulah yang akan Tuhan tuju kepada kita. Oleh sebab itu sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini, kita mau bersiap, mempersiapkan hidup kita untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercelah. Supaya ketika dia datang kembali, kita beroleh anugerah keselamatan. Dan kita yang masih hidup, kita akan diubah dengan sekejap mata menjadi tubuh kemuliaannya. Tentu masuk dan tujuan kedatangan Kristus ke dalam dunia ini
hendak membawa perubahan hidup dari perkara dunia kepada perkara surgawi. Hal ini termuat di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Carilah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Bapak Ibu bisa baca ayat ini nanti di rumah. Kiblat kita itu harus berubah. Bukan lagi kepada perkara dunia ini, tetapi kepada perkara-perkara yang di atas. Oleh sebab itu sebagai gereja Tuhan, sudah saatnya gereja kembali kepada Injil yang murni. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kita melihat pada masa gereja mulai berdiri ketika kekristenan dianiaya, ditindas begitu rupa. Justru di tengah kondisi seperti itulah kekristenan itu memiliki napas atau jiwa. Waduh. Disebut Kristen itu kenapa murid-murid pada waktu itu di Antioquia? Karena kehidupan jemaat pada waktu itu seperti Kristus. Gaya hidupnya seperti Kristus. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Kristus disebut Kristen. Karena kehidupan mereka memancar seperti guru agungnya, Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang diajarkan Tuhan Yesus bisa terpenuhi dalam kehidupan orang percaya. Karena mereka melihat peragaan yang nyata dari sosok atau tokoh Tuhan Yesus Kristus yang kiblatnya, yang pengajarannya bermuara kepada perkara yang di atas. Tetapi Bapak Ibu, ketika kekristenan tidak dalam situasi yang sulit, ketika kekristenan tidak menghadapi tekanan hidup, justru kekristenan malah menjadi agama. Oleh sebab itu kalau kita tidak berhati-hati di sini, banyak orang Kristen cara hidupnya pasti meleset. Dia akan kehilangan napas dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus atau Injil yang sejati. Injil yang murni atau Injil yang sejati itu menyita seluruh kehidupan orang yang percaya. Kalau sampai Injil belum menyita hidup kita, kita perkarakan diri kita. Apakah saya layak disebut orang Kristen? Kalau belum Bapak Ibu kita perkarakan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Sebab Injil itu menyita seluruh kehidupan kita. Kita tidak punya hak hidup sama sekali. Sekarang yang hidup di dalam kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Ini pertaruhannya sangat mahal, tetapilah itulah Injil yang benar. Injil yang akan mewarnai, mencengkrami kita, sehingga bisa mengubah cakrawala berpikir kita bahwa dunia ini bukan rumah kita, tetapi dunia ini hanya persiapan kita untuk menyongsong Tuhan di dalam kerajaannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di bagian lain kesalahan gereja adalah ketika gereja menikmati zaman keemasan secara duniawi. Pada zaman itu para pemimpin gereja terjamin hidupnya dan orang-orang Kristen menjadi orang-orang yang terhormat di mata manusia lain. Dan kita melihat ketika pemimpin gereja terjamin hidupnya dan mereka menjadi orang-orang yang terhormat di mata manusia lain. Tentu kesalahan ini bukan hanya berlangsung beberapa tahun, tetapi bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Ketika kekristenan itu menjadi lembaga agama dan menjadi lembaga agama ini kemudian dikemas, dielaborasi menjadi indah di mata manusia, tetapi tidak indah di mata Tuhan. Inilah yang terjadi Bapak Ibu. Ketika kekristenan itu eksis, menjadi terhormat, gereja dipandang, waduh kalau jadi pendeta itu terhormat loh. Zaman saya masuk sekolah Alkitab Bapak Ibu, pada tahun 1997
Ketika saya masuk sekolah Alkitab, banyak dari orang-orang, secara khusus juga saudara saya pada waktu itu, buat apa kamu sekolah Alkitab? Pada zaman itu kalau menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi pendeta Bapak Ibu, itu dipandang masa depannya gelap gulita. Hamba Tuhan itu namanya juga hamba, tidak memiliki masa depan. Ketika hamba Tuhan pada tahun itu dicap sebagai profesi yang di bawah, yang tidak dipandang, ini pekerjaan, udahlah jadi hamba Tuhan, kalau bisa nanti punya anak, ya jangan kawin dengan pendeta, takutnya nggak bisa makan. Tetapi kita lihat hari-hari ini Bapak Ibu, ketika kita melihat orang jadi hamba Tuhan, waduh rumahnya berubah. Jadi hamba Tuhan dari jalan kaki naik motor, sekarang jadi naik mobil. Mending mobilnya biasa, mobil yang bermerek, dari yang ini sampai high class. Dia melayani Tuhan cuma 10 tahun, sudah punya rumah di satu wilayah tempat yang elit dan seterusnya. Sehingga banyak orang-orang muda yang tadinya menjadi hamba Tuhan itu dicap tidak punya masa depan. Akhirnya banyak orang berbondong-bondong mau masuk sekolah Alkitab dengan motif kalau nanti saya jadi hamba Tuhan, saya diberkati dan saya dikenal, waduh aset-aset ikut mengikuti saya. Kalau hal itu sampai itu yang menjadi motif pelayananmu, urungkan niatmu untuk menjadi hamba Tuhan. Justru kita menjadi hamba Tuhan, kita menyerahkan hidup kita segenapnya dan kita tidak boleh memiliki hasrat atau kepentingan yang lain. Kecuali hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Buktinya sampai hari ini Bapak Ibu, saya bersyukur dan keinginan saya menjadi hamba Tuhan bukanlah didorong oleh keinginan saya sendiri. Sebab saya berasal dari Konghucu, saya tidak mengenal Tuhan pada waktu itu. Tetapi pada tahun 1992, saya mendapat suatu penyataan dari Tuhan. Malam itu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan malam itulah yang mengubah seluruh perjalanan saya. Dan saya mengalami pertobatan. Singkat cerita saya pergi ke gereja, di salah satu gereja yang ada di Senen. Dan ketika saya mengikuti ibadah di situ dan hamba Tuhan yang sedang berkhotbah di mimbar, dia menceritakan masa hidup saya. Dan saya pikir ini orang hebat, kok bisa tahu keadaan hidup saya. Singkat cerita siapa yang mau terima Tuhan. Dan saya maju ke depan dan saya didoakan. Dan saya menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan. Dan itulah yang saya lakukan. Setelah itu saya menyediakan diri saya untuk membaca Alkitab. Saya berdoa. Hari-hari saya isi membaca Alkitab dan berdoa. Ada kehausan atau kecintaan yang begitu membara di dalam diri saya. Saya minimal 1 hari bisa berdoa 2 jam bersama dengan Tuhan. Belum lagi tengah malam, kadang-kadang Tuhan bangunkan saya di tengah malam. Dia bangunkan saya untuk berdoa. Saya nggak ngerti cara berdoa. Tetapi Roh Kudus memimpin. Baru pada tahun 1993, ketika suatu kali saya berdoa, saya mendapat penglihatan dari Tuhan. Ada begitu banyak jiwa. Dan kemudian Tuhan berkata, kepada siapa aku ingin mengutus hambaku. Dan saya menjawab seperti Yesaya, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Namun jangan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Sejak hari itu keinginan saya begitu membara, bagaimana saya melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Pada waktu itu saya mulai menginjil di Pasar Senen. Saya menginjil di Terminal Grogol, saya menginjil di Terminal Senen. Saya membawa traktat yang namanya Sanggupkah Manusia Membangun Jalan ke Surga. Dan saya bawanya bukan segitu, lebih dari itu. Dan saya bagi-bagikan. Dan di situ di tengah pelayanan saya bisa melihat banyak jiwa yang terhilang. Dan tidak sedikit mereka yang terima Tuhan. Tidak sedikit yang juga hampir memukul saya. Belum lagi di dalam bus-bus saya naik bus sambil menginjil. Saya bagi traktat di tempat duduk di mana saya duduk. Itulah awal-awal pelayanan saya. Makanya panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Akhirnya saya responi
dengan masuk sekolah Alkitab. Yang pada waktu itu saya masih tinggal sama tante saya. Dan tante saya ngomong, kalau bisa jangan sekolah Alkitab. Mendingan kamu sekolah manajemen kek, jadi insinyur kek, jadi apa kek. Tetapi saya tidak mau. Akhirnya setelah lulus dari SMA, saya tidak langsung melanjutkan kuliah. Saya 2 tahun harus tiarap. Saya pikir panggilan Tuhan atas hidup saya sudah berlalu. Saya tidak memperkarakan hal itu lagi. Pada tahun-tahun itu saya juga sudah melayani di salah satu gereja yang ada di Jakarta. CWS itu, Senen itu Jakarta Pusat. Nah, saya sudah melayani, saya sudah bergabung dengan gereja tersebut. Dan beberapa teman saya masih ada sampai hari itu di situ. Bahkan sudah menjadi pendeta juga. Nah, lewat masalah itu Bapak Ibu berjalan-berjalan. Akhirnya tahun 97 tante saya. Waduh, kenapa? Katanya mau sekolah Alkitab. Ambil formulir cepat. Serius serius. Akhirnya saya pergilah ke sekolah Alkitab yang pada waktu itu masih bernama ITKI. Institut Teologi dan Keguruan Indonesia. Yang hari ini sudah berubah menjadi nama. Menjadi Seminari Bethel di Petamburan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Seperti yang kita ketahui pada awal mula Eropa merupakan sending dari Injil. Sekarang kita melihat Eropa itu mengalami kemunduran yang jauh sekali dari kebenaran Injil. Bahkan Eropa hari ini cenderung menjadi fasik. Bahkan banyak gereja yang ada di sana fungsinya menjadi berubah. Bahkan menjadi penganut agama lain. Salah satunya adalah Hagia Sophia yang merupakan gereja terbesar dan termewah di dunia. Sekarang berubah menjadi agama lain atau berubah menjadi masjid. Ini merupakan keprihatinan yang harus kita sadari. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, dunia akan menggerus kita. Akhirnya kita menjadi sama dengan dunia. Dan kalau sampai itu terjadi, maka kita menjadi mangsa yang empuk untuk ditekan iblis. Dan siap dituai, dibawa kepada pembantaian abadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu saya mengajak. Tugas pemberitaan Injil ini menjadi tugas kita bersama. Tugas kita bersama bukan hanya bagi seorang gembala jemaat, tetapi bagi setiap aktivis, pengurus, bahkan jemaat Tuhan. Kita harus memiliki beban ini. Hari-hari ini kita melihat banyak jiwa sedang menuju kepada kebinasaan. Biarlah kita menjadi laskar Kristus yang Tuhan persiapkan untuk menuai mereka. Jangan sampai kita yang dituai oleh kuasa kegelapan. Ketika kita melihat Injil yang sejati Bapak Ibu, kita bisa melihat betapa jauhnya kesenjangan apa yang diajarkan oleh gereja hari-hari ini. Terjadi kemerosotan yang sangat jauh. Kemerosotan itu bisa kita buktikan dari beberapa hal. Yang pertama, kehidupan jemaat yang duniawi. Jemaat menjadi duniawi karena bukan Injil yang diberitakan, tetapi semangat zaman yang diberitakan, sehingga jemaat Tuhan yang dia layani tidak militan, tetapi sama dengan dunia. Yang kedua, isi khotbahnya. Isi khotbahnya masih berkisar masalah perkara dunia, makan minum, kawin mengawinkan. Bukan itu tidak penting, itu penting, tetapi muaranya bukan itu. Apalagi yang dibicarakan berkat terus. Sehingga jemaat itu ketika menghadapi masalah COVID-19, tidak sedikit mereka yang menjadi kecewa. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan gereja yang orientasinya salah. Yang orientasinya bagaimana mengawinkan jemaat dengan semangat zaman. Oleh sebab itu sudah waktunya kita mau keluar dari kubangan tersebut. Oleh sebab itu pada intinya
Injil yang sejati adalah memindahkan manusia dari dunia ini kepada kerajaan Bapa di surga. Seperti Musa yang mendapat amanah untuk memindahkan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. Demikian juga Tuhan Yesus mendapat amanah untuk memindahkan orang percaya kepada kerajaan Bapa. Oleh sebab itu biarlah tugas ini kita mau sambut di dalam kehidupan kita sebagai begereja Tuhan di akhir zaman ini. Jangan sampai perjalanan hidup kita di bumi ini hanya menunggu kita kapan kita mati. Jangan sampai kita menunggu itu dan berharap suatu ketika kita mati, kita berharap kita masuk surga. Makanya sebagai umat pilihan Allah di akhir zaman ini, biarlah perjalanan kita itu harus jelas. Perjalanan kita itu adalah langit baru dan bumi yang baru. Bendera kita adalah jelas, kerajaan surga. Dan alamat kita jelas adalah Yerusalem baru. Perjalanan bangsa Israel itu sangat jelas sekali. Itu adalah perjalanan fisik dari Mesir menuju Kanaan. Itu perjalanan fisik. Tetapi kita mengalami perjalanan batiniah dari dunia kepada Kanaan surgawi. Batin kita yang diubah. Pikiran kita yang ditransformasi. Dengan apa? Dengan kebenaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau ingin masuk dalam kerajaan surga, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengambil bagian di dalam melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Oleh sebab itu biarlah kita hari ini mau menyambut kebenaran ini dengan lapang dada, dengan hidup benar, dengan hidup suci, supaya kita bisa menjadi utusan Tuhan, supaya kita bisa menjadi laskar Tuhan di akhir zaman ini. Tentu ada beberapa syarat yang harus kita penuhi sebagai duta Kristus. Kita harus hidup dalam kekudusan, kita harus hidup dalam kesucian. Hidup kudus itu merupakan syarat mutlak yang harus kita penuhi. Tidak bisa ditawar. Ini harga mati. Tuhan tidak bisa pakai bejana yang kotor. Itu ada tatanannya. Sudah selayaknya sebagai seorang hamba Tuhan atau juru bicara Tuhan. Hidupnya harus bersih. Sehingga kuasa Tuhan bisa dimanifestasikan dalam pelayanannya. Sehingga memiliki dampak bagi jemaat yang digembalakan. Itu adalah syarat yang pertama. Yang kedua, kita harus punya beban atas jiwa-jiwa. Kita harus punya beban. Di mana Bapak Ibu berada, kita harus punya beban. Tetangga kita, sana pemilih kita, keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, kita berdoa untuk mereka. Agar Tuhan menjamah dan mencelikkan mata pengertian mereka. Sehingga suatu hari mereka juga mengenal Tuhan sama seperti kita. Yang ketiga, kita bersedia diutus oleh Tuhan menjadi utusannya. Kita bersedia menjadi utusan Tuhan. Kalau kita boleh menjadi duta Tuhan, utusan Tuhan, ini anugerah, ini kasih karunia, ini kehormatan. Kalau Tuhan mau pakai kita, waduh Bapak Ibu, kalau kita dipilih presiden jadi menteri saja, bangganya minta ampun. Apalagi kita menjadi duta Kristus yang membawa kabar keselamatan, membawa kabar baik, membawa kabar dari surga. Waduh Bapak Ibu, ini kehormatan. Dan kalau kita mau menjadi utusan Tuhan, ini adalah anugerah yang tidak ternilai. Lebih dari segala berkat yang bisa kita raih. Yang keempat, kalau kita mau menjadi duta Tuhan, kita dipilih. Kita dipilih Tuhan. Menjadi duta Tuhan itu kita dipilih. Ini kehormatan. Sebab Yohanes 15 dan 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu.
Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu, kalau kita mau dipakai Tuhan, Tuhan memiliki bukan karena kelayakan kita, tetapi hanya karena kasih dan anugerahnya. Biarlah lewat pemberitaan firman yang saya sampaikan ini, kiranya Tuhan membidik kita menjadi duta Kristus demi pekabaran Injil bagi segala suku bangsa, agar mereka boleh mengenal keselamatan daripada Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak butuh siapa-siapa Bapak Ibu untuk mewujudkan rencananya. Sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Tetapi kalau Dia mau melibatkan kita menjadi duta Kristus, ini kehormatan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan kasih karunia ini. Lihatlah Bapak Ibu, ladang sudah menguning. Jiwa-jiwa sedang menantikan kedatangan kita untuk menyampaikan kabar baik. Mari kita berkata seperti Yesaya. Tuhan, inilah aku. Utuslah aku. Biar hari ini menjadi doa kita. Kita mau masuk dalam proyek keselamatan. Supaya kita boleh melihat banyak jiwa diselamatkan melalui kehidupan kita, melalui keberadaan kita, dan biarlah bertumbuh bersama kami di dalam wadah gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tiba saatnya Bapak Ibu, kita akan masuk dalam prosesi perjamuan kudus. Untuk itu bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya mengajak kita siap sedia untuk mengambil roti dan cawan supaya kita bisa sama-sama mengikuti perjamuan kudus ini dari awal hingga pada akhirnya. Untuk itu jemaat Tuhan yang terkasih, kalau Bapak Ibu sudah mempersiapkan anggur dan roti, mari kita mengangkat hal ini di atas kepala kita. Saya akan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami telah mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Engkau telah berbicara kepada kami. Dan hari ini Tuhan, roti dan anggur yang ada di tangan kami, yang menuju kepada tubuh dan darah-Mu yang Engkau tumpahkan bagi dosa dan pemberontakan kami. Kami mohon Tuhan ampuni segala dosa kesalahan kami. Layakkan kami semua untuk menerima tubuh dan darah yang Kau tumpahkan bagi dosa dan pelanggaran kami. Tahirkan kami, sucikan kami. Supaya kami, ketika kami menyambut roti dan anggur ini, kami diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sekarang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ikuti apa yang saya ucapkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan, bagi penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya, aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, dan segala kutuk dan api neraka. Dan oleh korban Tuhan Yesus, aku memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya, aku menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan dengan segenap hidupku untuk selamanya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini, sesungguhnya.
sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Katakan sesungguhnya, sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sekali lagi, sesungguhnya, sesungguhnya sengsaramu karena dolaku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa, agar ku tak binasa, agar aku tak binasa, agar aku binasa, agar aku tak binasa. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, angkatlah roti di tangan kanan kita, di atas kepala. Dengarkan apa yang saya bacakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari percaya bahwa roti ini menuju kepada tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari percaya bahwa anggur ini menuju kepada darah Yesus yang ditumpahkan bagi penebusan dosa-dosa kita? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu ucapkan syukur atas segala kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu kita ada hari ini dan kita boleh percaya Yesus Tuhan. Ini hanya kasih karunia. Kita termasuk orang yang dipilih. Tapi jangan sampai hanya masa pemilihan. Kita juga harus membawa orang-orang mengenal Tuhan. Mari mulai hari ini kita berkata, Tuhan, aku mau menjadi utusan-Mu. Aku mau menjadi hamba-Mu. Dimanapun Engkau tempatkan aku mau menjadi berkat. Biar melalui roti dan anggur yang kita minum ini, kita membawa kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Biar hidup kita menjadi berkat, terang dimanapun kita berada.
Biar Roh Kudus menolong dan memimpin perjalanan iman kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus suatu hari kelak di kerajaan Bapa di surga. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nanti jam 4 sore ada ibadah sekolah minggu. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak kita untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu melalui Zoom. ID-nya Bapak Ibu bisa lihat di layar monitor. Untuk minggu depan Bapak Ibu, puji Tuhan, saya memberikan pengumuman kepada Bapak Ibu mulai tanggal 13 Maret 2022. Kembali kita akan mengadakan ibadah secara onsite. Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini. Kita sama-sama hadir, kita memuji, menyembah. Bapak Ibu ajak teman, sahabat, keluarga untuk bisa bertumbuh bersama kami di Gereja Suara Kebenaran Injil GSKI Rehoboth Surabaya. Untuk minggu depan akan dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Roni Runtukahu, Master Teologia, dengan tema pengharapan terbesar orang percaya. Pengharapan terbesar orang percaya. Bapak Ibu bisa hadir bersama kami, bertumbuh bersama kami, dan saya percaya setiap kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Demikian pengumuman yang juga bisa saya sampaikan bagi Bapak Ibu. Juga kami menghimbau kepada setiap jemaat Tuhan yang tergabung di GSKI Rehoboth Surabaya maupun yang di luar GSKI Rehoboth Surabaya yang selama ini memberikan dukungan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui doa, persembahan kasih, perpuluhan yang Bapak Ibu kasih. Saya mengucapkan terima kasih. Biar setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan kepada gereja ini kami pergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Biar apapun yang Bapak Ibu perbuat, doa dan harapan saya Tuhan memberkati dan Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai kita. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dan saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian, Selalu Untukmu. Untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Raja-Ku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih hanya oleh belas kasihan-Mu, anugerah-Mu. Perjalanan GSKI Rehoboth Surabaya yang masih muda ini, Tuhan yang terus memberikan pendampingan, tuntunan atas perjalanan gereja ini. Tuhan, Engkau yang menyertainya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Doa dan harapanku sebagai gembala jemaat, biarlah di atas batu karang ini, GSKI Rehoboth Surabaya, Engkau mendirikan jemaat-Mu dan alam maut tidak dapat menguasainya. Agar melalui perjalanan gereja ini di hari-hari ke depan, minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan,
bahkan tahun-tahun mendatang. Biar gereja ini menjadi berkat, menjadi terang bagi Surabaya, bagi Jawa Timur. Biarlah berkat anugerah Tuhan turun atas gereja dan setiap pengurus aktivis. Tuhan menyertai setiap kami yang terlibat, dari tim multimedia, tim PAW, semua yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mohonkan berkat penyertaan pelindungan-Mu atas kami semua. Kami bekerja bukan untuk siapa-siapa, tetapi hanya untuk Engkau Bapa yang punya pekerjaan GSKI Rehoboth Surabaya milik-Mu hari ini dan sampai selamanya. Tuhan urapi gereja ini dengan kuasa, dengan hikmat marifat, secara khusus gembala jemaat yang Tuhan percayakan. Tuhan tolong aku, urapi hamba-Mu Theophilus Kasan Juhadi. Pakai hidupnya menjadi alat dalam tangan-Mu dimanapun dia berada. Biar dia membawa keharuman dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tambah-tambahkan hikmat, kebijaksanaan, karunia-karunia roh, serta manifestasi kuasa Allah dinyatakan melalui pelayanannya, sehingga banyak mujizat dinyatakan, dicurahkan bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, bagi mula segala hormat kemuliaan kekal selamanya. Juga Engkau berkati Pak Mitaja bersama Bu Cigiok Tuhan, yang memberikan ruang dan tempat ini untuk kami beribadah, kami bersyukur. Biar keluarga ini selalu dalam pelindungan penyertaan-Mu, dari anak-anak cucu mantunya, keluarga besar, dalam usaha pekerjaan. Tuhan menyertai dan memberkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit, mereka yang susah Tuhan hibur, mereka yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, dan mereka yang terpapar COVID-19, Tuhan kami mohon belas kasihan, jamah mereka, sembuhkan mereka oleh kasih anugerah. Juga bagi setiap mereka yang senantiasa memberikan persembahan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini, hamba mohon di hadapan-Mu, Engkau memberkatinya, yang membalas segala kebaikan mereka, dan Engkau catat nama mereka di buku kehidupan. Biar itu menjadi catatan abadi. Setiap rupiah yang mereka persembahkan membawa keharuman bagi nama-Mu Tuhan. Pekerjaan-Mu bisa berlangsung hari ini hanya semata-mata anugerah-Mu, hanya belas kasihan-Mu. Tuhan berkati mereka, anak cucu mantu mereka. Setiap apa yang mereka perbuat, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Ketika Engkau memberi, Engkau tidak akan menjadi miskin. Percaya Engkau akan dipelihara Tuhan sampai di kekekalan. Tuhan berkat-Mu menyertai mereka, menjaga pelindungan-Mu atas mereka. Hamba tidak bisa menyebut nama mereka masing-masing, tetapi hamba tahu Tuhan, mereka memberi dengan cinta kasihnya kepada Engkau. Mulai hari ini kami mau belajar memberi yang terbaik demi pekerjaan-Mu. Kalau sampai perang dunia terjadi, tidak ada artinya harta kekayaan, rumah, apartemen akan hancur begitu rupa. Tetapi hanya Engkau yang kami nantikan, kerajaan-Mu Bapa. Oleh sebab itu kami berlindung kepada-Mu. Biar ketika Engkau datang kembali, perang dunia terjadi, Engkau mengingat kami Tuhan. Dan di akhir ibadah ini Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan, terimalah segala berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pelindungan penyertaan. Dia akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, membawa kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Mari kita yang diberkati, kita katakan amin, amin. Sampai jumpa, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.